Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah kita bisa berkumpul, kita bisa menikmati umur yang panjang ini, insya Allah dengan sehat walafiat, dengan berkah, insya Allah dengan barokah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita bisa menikmati agama ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja, saya di sini akan memberikan kultum atau ceramah singkat tentang kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat fitrah sesuai tuntutan putusan tarjih. Yang pertama adalah zakat fitrah wajib atas jiwa orang yang muslim yang berkelapangan rezeki, baik orang yang merdeka maupun membahasanya laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Zakat fitrah hambasanya ditanggung oleh orang tuanya. Zakat fitri anak-anak ditanggung oleh orang tuanya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Abdillahi ibn Umar anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faridatu zakat fitri min Ramadan ala kulli nafsin muslimin hurrin au abadin au rajulin au imra'atin sagirin au kabirin so'an min tamrin au so'an min syairin, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan atas siapa jiwa orang muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak satamar atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, zakat fitri dibayar selambat-lambatnya sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dari Ibnu Umar diriwayatkan ia berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri sebanyak sak kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar dari golongan Islam. Beliau menyuruh membagikan sebelum orang pergi sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, jatuh tempo zakat fitri adalah pada saat terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadan. Orang muslim meninggal sebelum saat tersebut tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya, karena ketika ia meninggal zakat fitri belum jatuh tempo. Karena ia lahir setelah zakat fitri jatuh tempo. Sebaliknya, orang yang meninggal sesudah terbenam matahari hari terakhir Ramadan dan orang-orang masuk Islam ataupun anak yang lahir sebelum terbenam matahari hari akhir Ramadan wajib membayar atau dibayar zakat fitrinya. Yang keempat, pembayaran zakat fitri boleh diajukan sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadan dan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai penyegaran pembayaran zakat sebelum waktunya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Diriwayatkan oleh 5 ahli hadis selain An-Nas'i. Yang kelima, zakat fitri yang dibayarkan berupa makanan pokok kadar atau uang seharga kadar makanan pokok tersebut. Dan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan atas setiap jiwa orang muslim, baik merdeka ataupun budak laki-laki ataupun budak perempuan, kecil ataupun besar, sebanyak 1 satamar atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, zakat fitri berfungsi untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dan untuk dinikmati orang yang berhak menerima zakat fitri, yaitu fakir miskin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan dari diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, serta untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin.
diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih. Dan ketujuh atau yang terakhir adalah zakat fitri dapat diwujudkan dalam bentuk modal usaha bagi orang miskin atau bentuk lain yang berupa misalnya beasiswa anak miskin. Sekian singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, ada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.